Pikiran negatif ia datang tanpa diundang, menempel diam-diam di sudut kepala yang sunyi, menggulung seperti kabut pagi yang pekat. Kau duduk diam tapi pikiran itu berisik. Tentang kegagalan, tentang kesalahan, tentang hal-hal yang belum tentu terjadi, tapi terasa nyata di dada. Dan mungkin kau sudah mencoba mengusirnya, dengan sibuk, dengan suara musik, dengan pura-pura kuat. Tapi ia datang lagi lebih kuat, lebih gelap, seperti bayangan yang menempel di belakangmu. Tapi begini bro, menghilangkan pikiran negatif bukan soal menolaknya mentah-mentah, bukan tentang memukul balik, tapi tentang memahami kenapa ia datang. Dan memberi ruang bukan untuk membiarkannya menguasai, tapi agar kau bisa melihatnya dengan mata yang jernih. Epictetus pernah berkata, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tapi bagaimana kamu meresponnya. Dan begitulah setiap pikiran buruk yang datang, bukanlah musuh, tapi guru. Ia datang agar kamu tahu apa yang kamu takutkan, apa yang kamu sesalkan, apa yang kamu anggap kelemahanmu. Dan dari sanalah latihan dimulai. Latihan untuk tidak terlalu percaya pada pikiranmu sendiri. Karena tidak semua pikiran adalah kebenaran. Beberapa hanyalah bayangan dari masa lalu, atau kekhawatiran akan masa depan yang belum tentu datang. Marcus Aurelius pernah menulis, kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Maka setiap kali pikiran gelap datang, cobalah untuk duduk diam, tarik napas perlahan, dan tanya dengan lembut pada dirimu. Apakah ini nyata ini atau hanya asumsi? Kamu tidak harus mempercayai semua yang lewat di kepala. Kepalamu adalah langit luas, dan pikiran hanyalah awan. Muncul, menggelap, lalu hilang jika tak kau kejar. Bro, belajar menghilangkan pikiran negatif adalah belajar tidak reaktif. Karena seringkali yang membuat kita lelah, bukan isi pikiran itu, tapi reaksi berlebihan kita terhadapnya. Kita terjebak dalam kenapa ini terjadi. Padahal pertanyaan yang lebih sehat adalah, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Seneca menulis, kita lebih banyak menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Dan memang benar, banyak dari penderitaan kita lahir dari skenario yang kita buat sendiri dan kita percayai sebagai kenyataan. Padahal belum tentu terjadi, padahal belum tentu sebegitu buruknya. Lalu bagaimana cara menghadapi itu semua? Bukan dengan kabur, bukan dengan menyibukkan diri sampai mati rasa, tapi dengan menerima bahwa pikiran negatif adalah bagian dari hidup seperti gelombang di laut. Ia akan datang, tapi ia juga akan pergi. Jika kamu tidak berenang melawan dengan panik, melainkan mengapung di atasnya dengan tenang. Dan disitulah kebijaksanaan terbentuk. Ada satu hal yang penting disadari, pikiran negatif bukan bukti bahwa kamu lemah. Justru kehadirannya menandakan bahwa kamu manusia, bahwa kamu punya perasaan, harapan, dan juga kerapuhan. Yang menjadi masalah bukan keberadaan pikiran itu, melainkan bagaimana kamu menanggapinya. Jika kamu melawan dengan marah, kamu akan habis. Jika kamu menyangkal, kamu akan lelah. Tapi jika kamu mengamati tanpa menghakimi, pikiran itu perlahan kehilangan cengkeramannya. Bayangkan dirimu duduk di pinggir jalan yang ramai. Mobil lewat, suara bising, debu berterbangan. Tapi kamu tidak ikut berlari mengejar setiap mobil. Kamu hanya duduk mengamati. Begitulah seharusnya kamu memperlakukan pikiran. Pikiran datang, pikiran pergi, kamu tetap diam, kamu tetap hadir. Dan dalam kehadiran itulah kedamaian muncul. Marcus Aurelius juga mengingatkan, jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, melainkan karena penilaianmu terhadapnya. Lihat bagaimana batin kita kadang membesar-besarkan hal kecil. Satu kata dari orang lain bisa jadi badai besar. Dalam benak kita, satu kenangan bisa membuat hari ini jadi gelap. Tapi jika kamu mundur sejenak, melihat semuanya dari kejauhan, kamu akan sadar, tidak semua hal harus kamu simpan dalam hati. Ada yang cukup kamu lihat, lalu lepaskan. Dan kalau kamu bertanya, lalu bagaimana agar aku tak terus dihantui oleh masa lalu? Jawabannya mungkin sederhana, tapi tidak mudah. Maafkan dirimu sendiri. Karena seringkali, pikiran negatif berasal dari rasa bersalah yang belum selesai, dari harapan yang tak terpenuhi, dari penyesalan atas hal yang tak bisa diulang. Tapi kamu harus tahu, bro, kamu sudah melakukan yang kamu bisa, dengan pemahaman yang kamu miliki saat itu. Jika kamu bisa kembali ke masa lalu, mungkin kamu akan bertindak berbeda, tapi kamu tidak bisa.
Dan karena itu yang bisa kamu lakukan hari ini adalah berdamai. Berdamai bukan berarti melupakan. Berdamai berarti berhenti menyiksa diri atas hal yang sudah terjadi. Pikiran negatif juga sering tumbuh dari ketakutan akan masa depan. Apa yang akan terjadi kalau aku gagal? Bagaimana kalau dia meninggalkanku? Bagaimana kalau semuanya hancur? Ketakutan semacam itu tumbuh subur dalam ruang kosong yang kita beri terlalu banyak perhatian. Kita terus memikirkan bagaimana kalau, hingga lupa menjalani apa yang ada saat ini. Kamu mungkin merasa cemas karena kamu ingin semuanya berjalan sempurna. Tapi dunia ini tidak tunduk pada keinginanmu. Epictetus berkata, gunakan sebaik mungkin apa yang ada dalam kendalimu, dan terimalah sisanya sebagaimana adanya. Dan memang itu satu-satunya cara agar hidup tak menelanmu. Kamu tidak bisa mengendalikan hari esok, tapi kamu bisa memilih untuk tidak menakuti dirimu hari ini. Kamu bisa memilih diam, bisa memilih hadir, bisa memilih untuk tidak membayangkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Dan ini bukan soal jadi positif terus-menerus. Kamu tak harus tersenyum setiap waktu, tak harus kuat setiap hari. Tapi kamu bisa tidak memperkeruh keadaan dengan pikiran yang kamu pelihara sendiri. Ada satu latihan yang sederhana, tapi jika kamu lakukan ia bisa mengubah harimu, yaitu menuliskan pikiranmu. Ketika kepala terasa penuh dan sesak, ambil kertas, tuliskan semua yang mengganggu, jangan edit, jangan sensor, biarkan semuanya keluar. Setelah selesai, baca ulang. Lihat dari luar, dari sudut pandang orang ketiga. Tanya lagi, apakah semua ini nyata atau hanya asumsi? Latihan ini akan mengajarkanmu satu hal. Kamu bukan pikiranmu, kamu adalah pengamatnya. Ketika kamu menyadari hal itu, kamu bisa memilih untuk tidak mengikuti semua narasi yang dibuat kepalamu. Seneca bilang, selama kamu hidup, teruslah belajar bagaimana caranya hidup. Dan salah satu pelajaran terbesarnya adalah ini. Mengendalikan batin jauh lebih penting daripada mengendalikan dunia luar. Karena apa gunanya segalanya berjalan sesuai rencana, jika di dalam kepala dan hatimu tetap kacau? Jadi belajarlah berdamai, belajarlah menata ulang isi kepala. Bukan dengan menolak pikiran negatif, tapi dengan menghadapinya tanpa takut. Ada satu hal yang tak boleh dilupakan. Kamu tidak sendirian. Semua orang pernah mengalami gelapnya pikiran sendiri. Bahkan orang yang tampak paling tenang di luar bisa menyimpan perang batin yang tak terucapkan. Jadi berhentilah membandingkan dirimu dengan ketenangan orang lain. Apa yang kamu lihat hanyalah permukaan. Kamu tidak tahu gelombang apa yang mereka hadapi di dalam. Dan kamu tidak harus sempurna untuk merasa damai. Kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri. Kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri, menerima bahwa kadang kamu takut, kadang kamu lelah, kadang kamu tidak tahu harus bagaimana. Dan itu tidak apa-apa. Ketenangan bukan tentang tak punya masalah, tapi tentang tidak membiarkan masalah itu mencuri jiwamu. Marcus Aurelius pernah menulis, tak ada tempat yang lebih damai, lebih bebas dari gangguan selain jiwamu sendiri. Kamu tidak perlu pergi jauh, tidak perlu menunggu semuanya sempurna. Karena kedamaian sejati dimulai dari batin, yang tidak lagi bereaksi berlebihan. Mulai dari cara kamu merespons kata-kata orang lain. Dari bagaimana kamu menafsirkan kejadian buruk, dari seberapa cepat kamu memaafkan dirimu sendiri. Itulah kekuatan sejati. Kamu tak menghindari badai, tapi kamu belajar menjadi tenang di tengahnya. Dan tahu apa yang menarik? Ketika kamu mulai tenang, pikiran negatif kehilangan kekuatannya. Ia datang, tapi tak mengguncangmu lagi. Ia membisik, tapi kamu tak terpancing. Kamu seperti samudra. Di permukaan mungkin ada gelombang, tapi di dasarnya ada kedalaman yang tidak terusik. Itulah tujuan dari semua latihan ini. Bukan untuk menghapus seluruh pikiran buruk, tapi untuk membuatmu tak lagi dikendalikan olehnya. Dan pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa hidup bukan soal menghindari pikiran negatif, tapi soal berdamai dengannya. Melihatnya datang, menerimanya ada dan membiarkannya pergi, tanpa harus merusak kedamaian yang kau bangun di dalam dirimu. Kamu akan tetap memiliki hari-hari gelap, akan tetap ada kegelisahan yang datang tiba-tiba. Tapi bedanya kini kamu tahu, kamu tidak harus tenggelam di dalamnya. Kamu bisa diam, kamu bisa memilih untuk tenang. Epictetus pernah berkata, tak ada manusia yang benar-benar bebas kecuali yang menguasai dirinya sendiri. Dan kamu sedikit demi sedikit
sedang menjadi manusia bebas itu. Bukan karena semua pikiranmu sempurna, tapi karena kamu belajar untuk tidak selalu percaya pada isi kepalamu. Karena kamu belajar bahwa diam kadang lebih kuat dari teriakan, dan bahwa keheningan dalam hati adalah senjata terbaik melawan dunia yang gaduh. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga narasi ini membawa ketenangan dan keberanian untuk menghadapi batinmu sendiri. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan subscribe ya bro, agar channel ini terus bisa menyuarakan ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia. Dan kamu juga bisa bantu orang lain untuk belajar diam, menerima, dan pulih. Sampai ketemu di narasi selanjutnya. Tetap tenang, tetap kuat, dan ingat, kamu tidak sendirian.